kali ini kita jalan-jalannya ke wilayah Surabaya Timur yang deket juga akses ke Surabaya Selatan. Yes, aku sekarang lagi ada di Baruk, deket banget ke Ubaya. Jadi buat teman-teman yang lagi persiapan kuliah di Ubaya cocok banget deh harusnya ya untuk lokasinya. Nah, cocok juga sih kalau ngomongin lokasi di sebelah sini untuk kamu yang sering bolak-balik tol. Karena ini kita keluar perumahan langsung ke Rayamer ya teman-teman ya. Lokasi rumahnya ini cakep. Bukan cuma tentang strategis Kemer, tapi lingkungannya di dalam perumahan rapi. Ini row jalannya 2,5 mobil, pas-pasan depan ini adalah fasilitas teman-teman, ada pendoponya, terus ada lapangan basket, bahkan katanya setiap akhir pekan itu ada komunitas senamnya. Rumahnya posisi hook, luas tanahnya 135 meter persegi, luas bangunannya 160 meter persegi. Untuk posisi yang sebelah itu sudah laku. Nah, jangan sampai posisi hook ini juga lolos dari gapaian kamu ya kalau memang cocok sama rumah ini. Harusnya sih cocok ya kan, dapat luasan besar, masih bisa digapai dengan harga 2 M-an. Nah, carportnya sendiri muat untuk 2 mobil besar. Lagi-lagi keunggulan dari rumah posisi hook adalah kamu dapat area samping. Dan yang bikin aku notice ya untuk posisi hook di rumah ini adalah gak banyak buang lahan seperti ini. Jadi kamu gak usah PR buat bikinin lantainya sampai ujung full karena ini sudah disiapin. Kebanyakan orang bangun rumah posisi hook itu kan ya udah dikasih tanah aja, kamu terserah kreasiinnya seperti apa. So ini udah hemat biaya, hemat waktu, nggak perlu repot lagi. Malah masih bisa letakin satu mobil kecil ya, satu mobil listrik. Terus akses ART-nya di sebelah sana. Kalau ini ditutup istilahnya gitu kalau kamu keluar kota. Nah, ini konsepnya modern, minimalis, cantik, warnanya senada dari fasadnya, dari pintunya, terus udah pakai aluminium semua. Nah, keunggulan dari rumah ini adalah kamu pemandangannya tuh kayaknya nggak sesak gitu ya, bukan rumah ketemu rumah gitu ya. Jadi pun kalau misalnya mau parkir ada tamu nggak bakal riweh lah istilahnya, nggak bakal ribut sama tetangga. Pas buka jendela dari atas juga pemandangannya enak, bukan rumah-rumah kumuh istilahnya kayak gitu ya. Kalau lantai granit aku udah nggak perlu notice lagi karena rumah modern zaman sekarang itu udah standar ya menggunakan granit ukuran 60 x 60, satu kamar tidur di bawah. Ini untuk area hobi, untuk orang tua, atau memang untuk area kerja kamu udah pakai aluminium juga. Ini kaca jendela dua-duanya bisa dibuka ya, jadi dari dua sisi. Tinggal ditambahin gorden aja, fitrah sama gorden gitu ya. Nah, kalau misalnya nata rumah tenang aja. Kalau sama Juven pasti diajak berandai-andai ya. Kalau misalnya kamu cocok sama rumah ini, karena ini kan udah dipasang stop kontak ya istilahnya. TV-nya berarti di sebelah sini, sofanya bisa di sebelah sini. Nah, aku lupa notice nih, keunggulannya adalah kalau misalnya kamar tidur di bawah sebelahan dengan kamar mandi sharingnya. Jadi untuk orang tua nggak perlu jauh-jauh, apalagi kalau malam-malam ya takutnya beser, buru-buru jatuh malah repot. Ini udah oke lah. Dan untuk ini nih, biasanya kamar mandi tuh orang kadang suka lupa entah exhaust fan, entah sirkulasinya. Kadang-kadang nih orang bikinnya pintu udah full aja, terus gimana? Pengap dong ya. Ini sudah disiapkan lubang ventilasinya di sebelah sini. Di area bawah kamu custom jadi storage aja, jangan dibiarin kayak gini, kayaknya berantakan ya kalau naro-naro barang. Nah, kalau di sini udah lihat wastafel, berarti nggak jauh peletakan dining roomnya. Bentar, ini hal kecil yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi aku mengapresiasi lah yang bangun rumah ini. Dia tuh udah memperhatikan letakin satu kotak granit ini di atasnya wastafel. Tujuannya supaya kalau kamu buka air, cuci tangan gak ciprat-ciprat, malah nanti temboknya rusak ya kena air. Ini udah disiapin. Atau misalnya kamu gak pengen yang kayak gini, mau di custom kayak yang di misal di Swordware, kalau kalian udah jadi Informa itu kan ada tuh ya setnya seperti apa, udah ada rak-raknya juga. Berarti diningnya kamu bisa letakin sih sebenarnya di sebelah sini masih oke. Jadi dining table-nya di sebelah sini kan 4 seat gitu, sebelahan juga sama pintu jendela kayak seperti ini, jadinya nggak pengap. Bukaannya di banyak sisi. Oh, itu dia keunggulannya. Kalau posisi hook bukan cuma pemandangannya ke sebelah sana, tapi kamu bisa ngeliat dari pemandangan sebelah sini ya. Oke, balik lagi ke sini dulu ya. Nanti kita baru ke sisi yang sebelah sana. Jadi dining table-nya di sini,
Kulkas di sini colokannya udah disiapin, jadi sebelahan sama dapur. Habis masak langsung taruh di meja makan seperti itu ya. Terus juga ini dari letter L kitchennya cukup besar menurut aku. Kalau untuk kamu yang usaha makanan di rumah, catering, bikin kue, harusnya masih oke ya. Space-nya nggak yang sempit. Udah dikasih granit seperti ini juga. Bukan cuma di bagian sinknya, tapi di bagian masaknya. Kalau aku sih nggak perlu repot, nggak bawel banget. Kitchen setnya tinggal di bawah aja buat storage panci kamu. Atau mau tambah kitchen set yang di bagian atas itu juga udah oke. Tapi ini sih bagus loh, motifnya udah nggak perlu dimacem-macemin lagi, estetik lah istilahnya. Di sisi samping masih ada area bukaan seperti ini. Sebenarnya kalau untuk ruang cuci jemur juga boleh, ini pompanya udah kepasang ya, tinggal dicolok aja udah disiapin. Sebenarnya kalau misalnya ini teman-teman nggak mau tambahin kanopi lagi juga nggak masalah, soalnya kan ini udah ada kayak daknya seperti ini ya, dari sisi sini, terus dari sisi sini, di atasnya juga itu udah ada sih. Justru kalau dikanopiin semua nanti malah gerah, nggak ada udara, nggak ada sirkulasinya ya. Tuh kerannya udah disiapin, colokannya kalau misalnya mau letakin mesin cuci di sini juga nggak masalah, tinggal ditutup aja. Nah kita beralih ke sisi yang samping. Sebenarnya kalau rumah posisi hook ini juga keunggulannya dia tuh akses mbak sama akses rumah utama itu nggak gabung. Jadi kalau mbaknya misalnya kita lagi tinggalin keluar kota atau kita lagi ke gereja, ke masjid, istilahnya kayak gitu, tinggal tutup aja pintu di sebelah sini dan pintu yang utama. Yuk kasih lihat ini akses mbaknya. Karena kita lihat dari depan ya, soalnya ini dikunci. Karena kamar tidur sama kamar mandi mbak itu posisinya di depan rumahnya, di samping rumahnya, jadi nggak nyatu ke dalam rumah utama. Nah di sisi sini, kalau tadi kan teman-teman lihatnya dari depan ya, ngintip di sebelah sini ada area samping yang aku bilang ini nggak ada PR lagi, aku nggak perlu repot-repot bikin dry garden lagi atau apa segala macam. Emang paling enak kayak gini, jadinya carportnya bisa untuk 3 mobil. Kalau di depan 2, di sini 1 mobil kecil pun sebenarnya masih muat. Tinggal ditutup aja, mbaknya bisa diakses dari sini. Dan ini tuh pakai pagernya bukan pagar yang kecil juga. Kebanyakan rumah hook kan kayak ya udah pagar utama aja yang di depan yang besar dan pakai sliding kayak gini. Kalau pintu masuk atau pagar dari samping tuh cuma 1 aja biasanya untuk orang jalan kaki, entah motor doang. Ini bagus sih keunggulannya, tinggal kamu tambahin kanopi samping aja. Ya buat jemur juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya, nggak masalah. Ini kan nggak kelihatan juga. Keran airnya ternyata udah disiapin teman-teman di sebelah sini. Ya kalau yang tadi ya buat jemur-jemur anduk aja, di sini kalau cuci jemur masih oke sih. Tapi bagus juga disiapin sedikit lahan untuk dry garden atau untuk ya kamu seneng tanaman-tanaman hidup di sini biar nggak terlalu gersang. Kan Surabaya lumayan ya panasnya ya. Ya kita lihat aja ke lantai atas deh. Rumahnya ini dimensi 9x15, jadi total kamar tidur ada 4+1. Ini posisi di belakang adalah kamar tidur anak. Oke, kita cek bareng-bareng ya. Oke, ini ukurannya cukup besar. Mau single bed bisa di sini, queen size bed juga masih oke. Area TV atau meja belajar di sini boleh, area wardrobe-nya di sini. Nah, kalau posisi kamar tidur anaknya samping ini dapat view atau pemandangan ke sisi rumah di sebelah kanannya aku seperti ini. Tuh, sunyi, nyaman ya, nggak berisik ya, perumahannya rapih juga gitu loh. Nah, kita beralih deh ke kamar tidur yang di sebelah. Ukurannya oke. Kalau menurut aku pribadi justru kayaknya lebih besar yang di sebelah ya. Tapi mungkin selisihnya sedikit aja sih. Ini kan dia bentuknya tuh agak miring di sebelah sini. Cuman kalau kita konsepin bareng-bareng, ini masih bisa dioptimalkan sebagai area wardrobe ya. TV atau meja belajar di sebelah sini. Kasur single bed atau queen size di sini juga masih muat. Gitu. Tapi kalau yang ini dia tetap ada bukaan jendelanya, cuman memang pemandangannya bukan ke lingkungan depan rumah. Dia itu pemandangannya ke sini loh, ke area bukaan yang di samping dapur tadi. Tuh,
ya, tapi tetap dapat cahaya. Yang penting kan ya view nggak terlalu gimana lah untuk anak-anak, yang penting kan dapat sirkulasi biar kamarnya tuh nggak ngap ya kan. Satu sharing bathroom di sini dia memang nggak dipasangin exhaust fan, tapi memang sudah ada jendela untuk sirkulasi udaranya. Ini dari atas sampai bawah full granit, bersihinnya gampang, perawatannya mudah. Yang bawah pakai motif kasar jadi nggak licin, sanitarinya semua udah lengkap ya, merek Toto. Ini klosetnya merek Toto EcoFlash. Untuk dari pintunya ini dari bukan yang dari kayu ya, jadi dari aluminium, bagus sebenarnya. Aku lebih rekomendasiin kalau pintu-pintu kamar mandi tuh jangan yang dari kayu lah, aluminium kayak gini aja, jadi gak gampang rapuh istilahnya. Oke, kita main ke master bedroomnya. Kalau ini tadi enggak, ini full ya, full dari ujung sampai ujung. Untuk master bedroomnya kasur ukuran super king size ini harusnya masih muat guys, beneran. Terus di sini bisa letakin TV ya, udah ada colokannya. Ada kamar mandi dalam. Di sebelah sini ukurannya sih menurut aku sama lah seperti yang di depan tadi. Tuh sirkulasinya di sebelah sana. Dari penggunaan sanitarinya sama-sama merek Toto, penggunaan pintunya juga sejenis. Tapi bedanya ini spesialnya itu bukan cuma dengan kamar mandi dalam. Kamu dapat area balcony seperti ini. Jadi cocok untuk kamu yang mungkin smoking atau yang memang senang aja nyantai bengong, apalagi kan lingkungannya, pemandangannya rapi loh teman-teman. Bukan yang kumuh, berantakan, bikin pusing, sakit kepala. Oke, kamu bayangin deh kalau kamu buka jendela terus depan kamu tuh pemandangannya rumah kayak apa gitu yang dilihat ya kan. Anak-anak mau dibiarin main di situ sore-sore, pagi-pagi main basket juga kita masih bisa pantau. Dan untuk master bedroomnya ini dapat 2 view. Posisi hooknya jadi dioptimalkan buat raja sama ratu di rumah ini. Bisa pemandangan ke depan, bisa pemandangan ke samping juga, karena ini semuanya jendelanya bukan jendela mati ya guys. Gimana menurut kamu? Seneng nggak master bedroom dapat 2 view? Sebenarnya yang aku khawatirin tuh ownernya berubah pikiran. Bukan berubah pikiran gak jadi jual rumahnya, itu sih gak mungkin ya. Tapi berubah pikiran, aduh ini aku jual rumah luasan besar, posisi bagus depan taman, lokasinya cakep ke deket mer, kemurahan gak ya? Ini under 2,5 M guys. Ini kejadian yang sebelah aja belum jadi udah laku. Jadi kamu jangan sampai kelolosan deh ya. Dapat luasan besar, harganya masih affordable, lokasinya cakep, masih Surabaya yang kemana-mana dekat. Nah teman-teman kalau mau tanya informasi lebih lanjut, janjian survei, langsung hubungi Juventia di nomor di bawah ini. Mampir dong ke sosial media aku, upload tiap hari loh di sebelah sini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku tunggu langsung janjian surveinya. Bye!